Shalom, selamat hari Sabat untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Harapan kami dimanapun saja saudara berada, sedang dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita di hari Sabat Tuhan ini. Saat ini kita masuk dalam jam diskusi pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran sekolah Sabat kita sepekan ini masuk dalam pelajaran yang ke-11 dengan judulnya Menunggu dalam Cawan Lebur. Pada saat ini saya akan ditemani dengan seorang narasumber. Beliau adalah Pendeta Muda Joshua Siahaan. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pak Pendeta. Puji Tuhan, beliau adalah Gembala Jemaat ICI Kenanga dan juga Babulu Darat di Distrik Pasir, daerah Kalimantan kawasan Timur. Baik, saat ini kita akan sama-sama mulaikan diskusi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga. Sepanjang diskusi ini kami menyerahkan diri kami masing-masing agar kami boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan melihat dan mempelajari dalamnya firman Tuhan ini, dan itu menjadi berkat buat kami yang sedang menunggu dan menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini mempelajari tentang menunggu. Yang Sabat lalu kita telah belajar mengenai kelemah lembutan. Sabat ini kita mendapatkan ayat intinya dari kitab Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah panjang sabar. Dikisahkan di pendahuluannya Pak Pendeta dan para pemirsa bahwa ada seorang ilmuwan yang sedang melakukan eksperimen. Dia menyediakan marshmallow kepada beberapa orang remaja. Disampaikan bahwa mereka boleh makan marshmallow ini, tapi setelah nanti kalau ilmuwannya pergi dan datang kembali, barulah mereka boleh makan marshmallow ini. Namun ketika ilmuwan ini sudah pergi, ada beberapa remaja yang langsung memakan marshmallow itu. Tapi ada juga yang menunggu sampai ilmuwan itu datang kembali. Dan ketika hal itu terjadi, ilmuwan ini terus memonitor sampai beberapa waktu mereka sudah remaja. Anak-anak tadi ini sudah remaja dan ia mendapati bahwa siswa yang menunggu tadi mereka memiliki penyesuaian diri yang baik, kemudian lebih percaya diri, dan ada sesuatu hal yang besar dalam karakter mereka karena mereka sabar. Dan inilah menjadi pembukaan. Saat ini kita ingin mengenal kesabaran itu Pak Pendeta. Bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang kesabaran? Silakan Pak Pendeta. Iya, selamat Sabat bagi kita semuanya, sahabat, teman-teman saya yang mendengarkan satu pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini, bahwa pelajaran sekolah Sabat kita ini menunggu dalam cawan lebur. Dan menjadi satu pertanyaan bagi kita, bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kesabaran itu. Nah, saya senang bahwa kesabaran ini adalah salah satu kata yang singkat, kata yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat dalam pelajaran sekolah Sabat ini, saya sebagai manusia secara fisik ketika saya melakukan satu tindakan kesabaran, itu bisa apa? Meresahkan hati saya. Meresahkan hati. Dan juga itu juga bisa menunjukkan tentang apa? Penderitaan karena begitu panjang kesabaran itu. Dan yang lebih parahnya lagi, hati saya terguncang dan juga bergetar. Tetapi Tuhan mau menunjukkan satu kesabaran bagi saya, supaya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana Alkitab menjelaskan kesabaran? Bahwa Allah itu pun memiliki kesabaran yang panjang. Bahwa Allah itu juga memiliki kesabaran yang memiliki dampak yang luar biasa bagi kebaikan manusia. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat bahwa kesabaran ini adalah salah satu pelajaran, dan itu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Kadang-kadang itulah yang menjadi satu inti apa artinya kesabaran itu dalam membentuk karakter saya, dalam membentuk hidup saya. Dan itu dijelaskan dari pelajaran-pelajaran sekolah Sabat bahwa Allah pun memiliki kesabaran. Begitu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita menunggu, ketika kita seperti ya diuji ya Pak Pendeta kesabaran kita ya. Seringkali kita dalam menunggu pasti ada tujuan.
Misalnya saya menunggu seseorang untuk datang atau menunggu jawaban daripada Tuhan. Lalu kadang karena sudah lama menunggu Pak Pendeta, fokusnya jadi hilang. Ya, Fokus dalam menunggu ini Pak Pendeta. Bagaimana kita bisa fokus kepada tujuan yang benar tapi pada saat kita ini sedang menunggu walaupun waktunya lama. Silakan Pak Pendeta. ya, yang pertama itu perlu kita pahami dan perlu kita pelajari ya bersama-sama. Memang menunggu ini rasanya seperti berat kita lakukan. Sangat berat. Mengapa? Saya bisa merasakan menunggu ini seberapa lama. 1 menit pun ketika saya tunggu, saya lihat jam analog saya, ini lama berputar. Terus bagaimana ketika saya menunggu seseorang yang sudah janji 1 jam lagi saya datang katanya. Ini menunjukkan kesabaran saya juga. Saya tunggu 1 jam, it's okay katanya kan. Tahu-taunya datangnya jam berapa? 2 jam kemudian. Ini sudah mulai meresahkan hati saya, konsentrasi saya, bahkan secara fisik saya sudah terlalu lama menunggu. Tapi yang menjadi satu kesempatan bagi kita menunggu di sini menunjukkan kesabaran kita karena Tuhan mau meletakkan tingkat kepercayaan saya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tingkat kepercayaan. Karena pelajaran sekolah sahabat kita bahwa percaya kepada Tuhan jika telah menyerahkan hidup kita di tangannya. Jadi ketika Tuhan katakan tunggu dengan sabar, saya harus meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Itu satu hal. Dan ketika saya mempercayakan hidup saya itu kepada Tuhan, maka sepanjang hidup ini juga saya harus melakukan apa yang terbaik. Ini penting bagi kita. Apa yang terbaik bagi kita. Dan itu harus kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ketika menunggu Pak Pendeta, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga, kita diajak untuk melihat kepada waktu. Ada sebuah lagu Waktu Tuhan yang begitu menyentuh kehidupan banyak umat Kristiani. Pelajaran kita juga mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan memiliki waktunya sendiri dibandingkan bagaimana harapan kita. Kalau boleh waktunya jawaban Tuhan ini cepatlah datang atau cepatlah terjadi. Seperti itu. Betul, Silakan betul. Pak Pendeta. Apa alasannya sehingga kita harus menunggu ini Pak Pendeta? Jadi kita perlu resapi hal-hal yang mengenai menunggu, apalagi mengenai waktu Tuhan. Memang Alkitab katakan waktu Tuhan yang terbaik, indah pada waktunya, kan gitu kan? Tetapi dalam kehidupan yang menjalani ini, sampai kapanlah Yesus ini datang? Nah, Paulus juga menceritakan itu bahwa Yesus datang tujuan utamanya untuk mati. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu manusia mengetahui kapan Yesus datang yang pertama kali itu? Ini kan menjadi satu pertanyaan lagi. Paulus pun katakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus datang untuk mati bagi kita pada waktu yang tepat. Pertanyaannya, apakah dengan waktu yang tepat yang saya miliki atau waktu yang dimiliki oleh Tuhan? Ini penting bagi kita. Karena apa? Yesus juga memiliki waktu, Allah juga memiliki waktu yang tepat dengan maksud tujuan apa? Keselamatan. Keselamatan. Dalam waktu Allah, Yesus menunggu waktu yang tepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua kali juga dia memberikan waktu yang tepat. Tentu ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Dan tentunya kita pun harus sabar menunggu, sama seperti Allah juga memiliki kesabaran memberikan waktu yang tepat bagi kita. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Banyak alasan-alasan ya, tapi itu sangat menguatkan kita bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri yang kita tahu bahwa itu adalah waktu yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu tentang masa depan. Dan Ia merencanakan yang terindah. Dalam salah satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kita umat-umat manusia diajak untuk lebih percaya, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Pak Pendeta ya. Baik,
Di pelajaran sekolah sahabat kita mengambil seorang tokoh yaitu Raja Daud. Bagaimana kehidupannya ini kita bisa lihat satu persatu, yang kami percaya bahwa sahabat-sahabat semua juga telah melihat dan sering mendengar tentang kisahnya Daud. Saat ini bagaimana kisah kehidupan Daud bisa menjadi pelajaran buat kita dalam hal menunggu. Silakan Pak Pendeta. Oke. Tapi sebelum itu pendeta, saya memberikan satu penjelasan kembali dulu ya. Oh, silakan Pak Bahwa Pendeta. waktu ini juga diberikan kepada kita supaya saya harus ini apa? Sabar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika waktu itu diberikan, yang menjadi satu fokus utama saya, bahwa itu harus menjadi perhatian. Perhatian. Dan selanjutnya adalah dalam waktu yang diberikan Tuhan dalam menunggu, ini membentuk ketekunan saya. Dan selanjutnya, ketika saya menunggu dengan waktu, menggunakan waktu, saya harus percaya dan saya harus imani itu bahwa itu akan terjadi bagi saya. Nah, mengenai pelajaran sekolah sahabat kita ini menjadi satu tokoh pelajaran firman Tuhan yang menjadi satu kisah Daud yang kita ketahui bahwa di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 3 itu ditulis dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ini juga memiliki satu pelajaran tentang menunggu. Hal yang pertama dalam menunggu yang menjadi satu kebesaran bagi Daud adalah ketika Allah memilihnya menjadi raja. Ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel. Itu dua hal. Allah mempercayakan dia menjadi raja ke depan, dan yang selanjutnya dia melaksanakan pengurapan yang dia dapat dari Nabi Samuel. Dan itu adalah perintah Tuhan. Itu tidak mudah dan itu panjang. Bagaimana mungkin seorang anak gembala tiba-tiba bisa jadi raja? Ini penting bagi kita ya. Dan selanjutnya adalah perjalanan itu panjang. Ketika menggembalakan, dipilih juga ikut dalam peperangan. Raja yang menyenanginya, tahu-taunya memiliki kecemburuan kepadanya. Tuhan pun mengasihinya. Dan yang selanjutnya, kita tidak bisa mengetahui apa yang lain. Bahwa teman daripada Daud, yaitu siapa ya? Yonatan dan juga ayahnya yang bernama Saul mengetahui bahwa dia akan ditakdirkan sebagai raja. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Daud langsung mau melangkai hak prioritas, hak kepemilikan tahta itu? Saul cemburu, Saul berencana membunuhnya. Tahu yang lebih penting lagi adalah ada kesempatan yang terbaik untuk menyingkirkan raja itu. Tetapi Daud tidak melakukannya. Ini menunjukkan tentang apa? Kesabarannya. Ini menunjukkan waktu yang tepat bagi Daud dan juga bagi saya yang menjadi pelajaran ini. Objeknya penting bagi saya. Menunggu satu posisi yang terbaik, dan itu harus dari siapa? Allah sendiri, bukan dari cara pandang saya. Kira-kira begitu pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Daud menunggu walaupun secara pemikiran manusia ada kesempatan, tapi dia tidak menggunakan waktu itu. Ya, betul. Karena dia tahu itu bukan waktunya Tuhan. Kalau yang saya dapat Pak Pendeta dari Daud ini, fokus daripada Daud adalah menjalani kehidupannya sesuai dengan alur yang Tuhan sudah rencanakan bagi dia. Iya. Sekalipun dia tidak tahu menau masa depannya. Mungkin dia tahu sedikit-sedikit, tapi dia tidak tahu lengkap. Artinya fokus dia bukan kepada satu tujuan, apakah itu harapan ke depannya, pencapaian, apakah satu jabatan atau posisi, tapi dia tetap menjalaninya bersama dengan Tuhan. Betul. Dan kemudian Pak Pendeta, dari kisah Raja Daud ini, melihat seluruh perjalanannya Daud, kira-kira kalau menurut Pak Pendeta dari awal sampai akhir, satu kalimat pendek apa yang Pak Pendeta bisa sampaikan tentang kesabaran? Oke. Kesabaran ini, itulah saya katakan ujian terberat bagi manusia.
Kesabaran adalah ujian terberat bagi bagi manusia. manusia. Terima kasih Pak Pendeta. Pelajaran berikutnya kita melihat bahwa salah satu tokoh yang lain. Tokoh itu ialah Elia. Dengan pelajaran sekolah sahabat kita menekankan masalah daripada terburu-buru. Kisah Elia yang ia alami Pak Pendeta terkait dengan pelajaran ini, mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan sedikit runutan kisahnya. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya dan pemberian pertanyaannya. Dan melalui kisah Elia ini adalah salah satu pelajaran juga bagi kita sepanjang hidup kita yang harus kita ikuti, bahwa Elia ini adalah nabi Allah yang dipilih. Namun nabi pun ada kelalaian, ada kesalahan yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Kita bisa lihat dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-18 dan juga ayat dan pelajaran satu Raja-Raja ke-19. Ini adalah setelah tentang pertarungan di puncak Gunung Karmel ketika Elia membinasakan Baal-Baal, penyembahan berhala dan para pengikut-pengikutnya. Tetapi di dalam pelajaran pasal 19 justru Elia mendapatkan satu ancaman. Ancaman bahwa dia akan dihukum mati. Setelah itu apa lagi? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia akan dihukum mati dan akan melakukan satu tindakan yang dilakukan oleh para nabi Baal kepadanya. Masalahnya adalah ketika Elia mendapatkan satu ancaman dalam hidupnya, dia langsung mengambil keputusan. Kita bisa lihat itu dalam pelajaran sekolah sahabat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Masih dalam kata-kata hatinya sudah gusar. Sudah gusar. Dan yang rupanya adalah ini menunjukkan tentang apa? Ketakutannya. Karena kegusaran hatinya, dia takut. Karena apa? Diancam dengan hukuman apa? Mati. Ketakutan Elia menyebabkan dia lari dan didapati dirinya berada di dalam satu tempat yang salah. Itu kita bisa lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dia di sini kita lihat tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia merasakan dirinya takut, dia tidak percaya. Masa dengan ancaman dia bisa langsung apa? Ketakutan dan melarikan diri. Padahal sebelumnya dia baru saja memenangkan satu pertarungan yang besar. Pertarungan yang besar. Nah, jadi bagi kita pelajarannya, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ya. Ini penting bagi kita. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Dan yang paling penting dalam mengambil keputusan adalah pikirkan terlebih dahulu, yakinkan bahwa Tuhan yang akan memberikan hikmat daripada sorga, sehingga saya percaya ini adalah keputusan daripada sorga, tidak dengan terburu-buru. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita melakukan itu, hal terbesar apa yang harus kita miliki Pak Pendeta dalam memilih itu? Kuncinya apa? Silakan Pak Pendeta. Oke. Kuncinya adalah kita bisa lihat pelajarannya ini, Elia ini, gambaran yang dia lakukan itu sangat tidak baik. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam dirinya, padahal yang tadi pendeta katakan, dia baru memenangkan pertandingan yang besar bersama dengan Tuhan. Ini mengenai penyembahan. Kuncinya bagi kita dalam mengambil keputusan dan menunggu adalah kita harus memiliki keyakinan, iman, percaya. Percaya saya. Percaya oleh karena apa? Belas kasihan yang diberikan Tuhan, kebaikan yang Dia berikan kepada saya, dan itu juga menjadi bagian daripada saudara yang mendengarkan pekabaran ini. Amin. Itu kira-kira pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kita dalam cawan lebur, kita mendapatkan kelemah lembutan dan kita menunggu dalam cawan lebur. Bagaimana caranya dalam proses semua itu Pak Pendeta?
supaya kita enjoy, supaya kita menikmati dan kita bergembira di dalam Tuhan dalam semua proses itu. Jadi begini pendeta, kita ini sekarang dibentuk oleh Allah. Salah satu cara adalah memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri, meyakinkan itu semua kepada Tuhan, menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Karena saya percaya ada satu hal yang sudah Tuhan persiapkan bagi saya. Sekarang saya dituntut Tuhan hanya untuk menunggu dengan kesabaran. Dan itu adalah salah satu anugerah. Dan anugerah ini harus saya apa? Pelihara. Itulah iman saya. Bagaimana caranya saya harus memelihara? Tentu harus apa? Dipupuk, disiram, tumbuhlah benih, tetap harus apa? Dipelihara juga. Sehingga tetap apa? Memiliki pengobaran iman yang sejati. Kira-kira begitu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika kalau kita mengalami kesedihan, Pak Pendeta. Kesedihan dikatakan bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur pastikan karena bergembira. Seperti Pak Pendeta sekarang sedang kita ketawa, senyum. Karena kita bergembira dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar untuk bergembira di dalam Tuhan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, ini dalam ini Pendeta. Saya mengucap syukur kepada Tuhan itu apakah ketika saya mendapatkan sesuatu apa yang saya inginkan, atau ada sesuatu pemberian yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, ini berbeda ini. Terkadang banyak manusia mengucap syukur oleh karena apa yang dia inginkan itu tercapai. Tetapi mengucap syukur yang dimaksud oleh Allah ini adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada saya. Oleh sebab itu, ketika saya mengucap syukur, maka saya apa? Bergembira. Rencana Tuhan itu adalah apa? Janjinya yang indah bagi saya. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita katakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 itu. Bergembira di dalam Tuhan itu oleh karena ada satu janji yang diberikan Tuhan buat saya, buat saudara. Buat saudara. Kenapa? Karena apa yang diinginkan oleh hati kita itu tergantung pada memiliki hati yang berkenan di dalam Tuhan. Fokus utama Tuhan adalah, fokus kita adalah terhadap Tuhan karena pemberian dari Tuhan, bukan keinginan saya. Bukan keinginan saya. Nah, dalam kehidupan ini juga tentu kita ini selalu ditentang oleh orang-orang. Secara alami bahwa kita ditentang dengan apa? Kemarahan, ejekan, dan yang lebih parah lagi, berusaha membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini menjadi satu petunjuk bagi kita. Kebanyakan manusia, dia bergembira atas hal itu. Tetapi Allah tidak menyenangi hal itu. Itu sebabnya bergembira itu di dalam Tuhan oleh karena janjinya, bukan perbuatan yang saya lakukan untuk membenarkan diri saya. Itulah mengenai keinginan saya. Begitu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bahwa dalam setiap cawan lebur yang kita alami, kita belajar tadi tentang menunggu, tentang kesabaran, dan juga bagaimana kita bisa bergembira. Yaitu dengan tadi karena apa yang Tuhan telah karuniakan buat kita. Bukan apa yang kita inginkan, kita dapatkan seperti apa Pendeta. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan bahwa rencana Allah bagi kita mungkin mengharuskan kita untuk banyak menunggu. Dan ini benar-benar bisa terasa seperti cawan lebur. Kita melihat dimensi yang lain tentang cawan lebur. Bukan hanya tentang masalah keras atau sakit atau mengecewakan atau tidak. Tapi ini juga berbicara tentang lama atau cepat. Dan di penutup pelajaran sekolah sahabat kita, saat ini kami mempersilakan Pak Pendeta Joshua Sian untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik,
Terima kasih pendeta atas penyampaiannya pada hari Sabat ini. Bahwa saya mencoba untuk memberikan satu kata yang paling unik bagi kita pada Sabat hari ini. Ini pun tidak dapat ditemukan karena ini menjadi satu pengalaman. Bahwa kesabaran itu adalah ilmu tingkat tinggi. Kesabaran itu adalah belajarnya setiap hari. Kesabaran itu adalah ujiannya tiba-tiba dan mendadak. Dan kesabaran itu adalah sekolah seumur hidup. Karena ini penting bagi kita. Saya temukan ini di dalam satu podcast orang tersukses. Dia hanya cukup menggunakan kesabaran. Dia melakukan apa yang dia yakinkan. Ini menjadi satu poin bagi kita. Dan ini menjadi satu kesimpulan dalam kehidupan kita. Karena kesabaran itu adalah menjadi satu fokus utama bagi saya untuk membentuk diri saya, untuk membentuk karakter saya. Bagi saudara-saudara sekalian, mungkin kesabaran itu rasanya menjengkelkan. Menjengkelkan, tetapi di situ ada nilainya. Dan itulah yang membawa seseorang bisa menjadi sukses. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Menjadi satu pelajaran bagi kita. Saya ini sekarang sabar. Apa yang saya sabarkan? Saya sekarang sabar untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan waktunya? Saya enggak tahu. Tapi itu janji Tuhan. Itulah janji yang terindah bagi saya, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Dan ini menjadi satu gambaran bagi umat Allah. Bahwa mereka yang sabar itu setia kepada Yesus Kristus dan percaya. Serta menuruti hukum-hukum Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Satu pekabaran yang boleh menguatkan kita semuanya. Bahwa kita menunggu dalam cawan lebur. Saat ini kita akan menutup pelajaran sekolah sahabat kita dengan doa. Kami persilakan Pak Pendeta untuk menutup dengan doa. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Allah. Oleh karena berkat dan kemurahan kasih Tuhan bagi kami. Sehingga kami dapat mempelajari satu pekabaran firman Tuhan yang memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dengan kata menunggu, ini adalah satu peristiwa di mana saya sedang diuji, di mana saya sedang melakukan satu perintah Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi satu motivasi dalam kehidupan kami, agar kami tetap selalu menunggu kedatangan Yesus, senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan pengharapan kami ini. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati.